Akrab dengan dua pemain keturunan, tim Watering jadi opsi terakhir. Karir Fakri Husaini menurun drastis. Kelebihan STY yang kembali jadi kandidat pelatih Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akrab dengan dua pemain keturunan, tim Watering jadi opsi terakhir. Nama striker tim Watering viral di media sosial setelah disebut-sebut bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia yang sedang bermasalah dengan ketajaman lini depan. Tim Watering sendiri merupakan penyerang klub The Travers yang saat ini bermain di kasta ketiga Liga Belanda atau Tweede Divisie. The Travers saat ini berada di posisi 2 klasemen Liga. Dikutip dari Transfer Market, Watering merupakan penyerang tengah yang lahir di Belanda pada 28 Februari 1997. Watering memiliki postur tubuh yang bagus untuk seorang penyerang tengah, yakni 193 cm. Musim ini Watering sudah mencetak 8 gol dan 1 assist dari 19 pertandingan di semua kompetisi bersama The Travers. Menariknya, penyerang yang memiliki darah Semarang dari neneknya tersebut ternyata tidak asing dengan dua pemain keturunan Indonesia yang mana kini sedang mengurus proses naturalisasi untuk membela skuad merah putih. Mereka adalah Martin Paes dan Ragnar Oratmangun. Sebab keduanya sempat bermain bersama tim Watering di NEC Nijmegen U21. Namun nasib ketiga pemain tersebut berbeda. Karena tim Watering hanya bermain di kasta ketiga Liga Belanda. Sedangkan Ragnar Oratmangun sudah bisa menembus Liga kasta tertinggi Belanda. Adapun Martin Paes bahkan berkarir di MLS. Untuk itu munculnya nama Watering tak bisa serta-merta membuat PSSI wajib menaturalisasinya. Pasalnya, selain berbagai pertimbangan sendiri, kiprah Watering juga harus menjadi pertimbangan serius. Terlepas dari darah Indonesia yang Watering miliki, PSSI sejatinya tengah menjalankan proses naturalisasi striker keturunan yakni Ragnar Oratmangun. Berbeda dengan Watering, Oratmangun merupakan pemain keturunan Grade A karena tampil di kasta tertinggi Liga Belanda. Kelebihan STY yang kembali jadi kandidat pelatih Korea Selatan. Pertama, familiar dengan pemain. Sebagian besar pemain Korea Selatan saat ini pernah ditangani Shin Tae-yong. Sebut saja nama-nama seperti Song Bum-kyun, Kim Min-jae, Song Hun-min, hingga Hwang Hee-chan merupakan pemain orbitan STY di usia muda. Pemain-pemain tersebut bahkan juga dekat dengan Shin Tae-yong. Masa sulit menjelang Piala Dunia 2018 bisa dilewati STY bersama tim asuhannya dengan lancar, meski tak lolos babak grup. Kiprah singkat Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan tak lain karena kegagalan di Piala Dunia. Namun ada juga yang membela bahwa pelatih berusia 53 tahun tersebut kurang panjang menangani tim. Kedua, disukai publik Korea Selatan. Sebagai seorang pelatih, Shin Tae-yong juga disegani. Sebelum menangani timnas, Shin Tae-yong terlebih dulu sukses bersama klub, yakni Seongnam Ilhwa-chunma. Kisah sukses itu pun membuat Shin Tae-yong disukai publik Korea. Kendati gagal di Piala Dunia 2018, banyak masyarakat yang tetap mencintai Shin Tae-yong. Apalagi salah satu pencapaian Korea Selatan pada saat itu adalah mengalahkan Jerman. Keberhasilan menumpas Jerman dianggap sebagai tonggak baru sepak bola Korea. Kabar akan direkrutnya Shin Tae-yong juga disambut oleh publik Korea dengan riang. Mereka berharap Shin Tae-yong dapat kesempatan kedua menangani Taeguk Warriors. Ketiga, pelatih bertangan dingin. Salah satu bukti tangan dingin Shin Tae-yong terus dibahas di Korea Selatan adalah meloloskan timnas Indonesia ke putaran final hingga ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebelumnya tak ada yang menyangka skuad Garuda akan lolos ke Piala Asia 2023, pasalnya dihuni oleh banyak pemain muda.
Setelah lolos, Sintayong juga mematahkan banyak prediksi soal langkah tim merah putih. Jika dengan tim seperti Indonesia bisa bersinar, Sintayong pun diyakini akan membuat Korea Selatan tampil lebih solid menuju Piala Dunia 2026. Menangani tim yang sedang terluka setelah insiden internal sejak 2024 hingga 2026, Sin diyakini bisa menciptakan pencapaian baru bagi Korea Selatan. Identik dengan local pride, karir Fakhri Husaini menurun drastis. Kabar menarik datang dari perjalanan karir Fakhri Husaini sebagai pelatih merosot tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, Fakhri merupakan salah satu legenda timnas Indonesia yang dikenal mengedepankan local pride selama kiprahnya menjadi pelatih. Mantan pelatih timnas U16 tersebut bahkan kerap mengkritik kebijakan serta kiprah para pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia saat ini. Di skuad asuhan Sintayong saat ini misalnya, Fakhri sempat mengutarakan bahwa tidak perlu memuji para pemain keturunan. Pelatih yang identik dengan topi tersebut menganggap peran para pemain lokal di timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata hingga Hernando Aris Sutaryadi tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Menariknya kini kiprah Fakhri Husaini sebagai pelatih semakin tragis usai terdampar menjadi pelatih dari tim Prapon Jawa Timur. Penunjukan Fakhri sebagai pelatih ini tidak terlepas dari kerja senyapnya melakukan pembinaan pemain muda di wilayah Jawa Timur. Sejak 2022 lalu, Fakhri Husaini tercatat sebagai Direktur Pengembangan Usia Muda Tim Liga 2 Deltras Sidoarjo. Pada musim 2023-2024, Deltras mampu menembus babak 8 besar Liga 2. Fakhri Husaini juga disibukkan dengan kegiatan kursus lisensi kepelatihan. Bersama dengan 22 pelatih lain, termasuk Bima Sakti, Fakhri mengambil bagian pada kursus untuk mendapatkan lisensi pelatih ALC Pro. Setelah cukup lama absen sebagai pelatih, Fakhri Husaini pun akhirnya kembali dengan menjadi pelatih tim Prapon Jawa Timur. Tentu secara perjalanan karir ini menjadi sebuah penurunan buat Fakhri Husaini sebagai pelatih. Pasalnya, terakhir kali ia merupakan pelatih tim Liga 2 Persela Lamongan. Akan tetapi performa Persela yang buruk akhirnya membuat manajemen memecat pelatih berkepala Plontos tersebut.